Alhamdulillah, dan sebelum kita doa, kita bertawasul. Semoga doa-doa kita dijabah Allah SWT. Tawasul berdoa dengan kemuliaan Nabi Muhammad, berdoa dengan kemuliaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Terutamanya natawassal bil hubabah. Kita berdoa dengan kemuliaan Sayyidah Khadijah al-Hubabah, wanita yang tercinta. Wal batulil mustatabah, dan berdoa dengan kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa dakwah mujabah, semoga segenap hajat-hajat kita diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat kita yassar Allah ma ta'assar, Allah mudahkan segala kesulitan kita. Kafa syarrul ghilaba, Allah jauhkan kita dari segala kejahatan dan dosa-dosa. Fa'asa yubri dimami, Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Kullahum fukur rahina, Allah angkat beban yang membebani punggung dan pundak kita. Kullahum yaqduna daini, hutang-hutang kita semoga Allah mudahkan untuk dapat melunasinya. Rezeki-rezeki kita biar pada lancar semuanya. Fa'asa yuslihi waji, semoga Allah luruskan, istiqomahkan keadaan-keadaan kita. Rabbistur lil qabihi, Allah tutup aib-aib kita. Amil bil malihi, selalu memperlakukan kita dengan manis di sisa kehidupan kita. Doanya ditutup dengan yaftahur rahmanu babah, Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita sekalian insyaallah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma as-sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma as-sahabah fa'asa da'wa mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma as-sahabah fa'asa da'wa mujabah. Natawassal bil hubabah والبتول المصطفى الله النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادا الله رحمة واستجادا وليالي الخير عادا وسكب ماء السحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى الله النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. توسل بالحبابة والبتول المصطفى الله النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. يا خليلي لا تضجر الله فعسى المكسور يجبر الله يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة. ربنا يعطي الرغائب رسول الله الله وعلي ريث الكتائب قد هدت في
ركابا نتوسل بالحبابا والبتول المستقابة النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة توسل بالحبابة والبتول المستقابة النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة سيد الرسل الكرام وله أبع سلامي وعسى يبري ذمامي فهو في بين دنابا من رسول للمدينة طينها من خير طينة اللهم فوق الرهينة ما نخاف الانقلاب نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة توسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعسى بالمروتين لا يغير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يراوعني حسابا إنني في الله راجي ما زال بالباب لاجي وعسى يسره واجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقابة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة فبيستر للقبيح عامل بالمليح في الملائك في الصفيح في السماوات الحجابة بالنبي زين الوجود وخريجه وجدودي والمقدم والعمودي يفتح الرحمن بابا يتوسل بالحبابة والبتول المستقابة النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستقابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة فاتح بالقبول وتومي كل السلم ومستشان ظاهر باتنا الفاتح ينوير قلوبنا وقالبنا مع الهدى وتك العفاف والغنى والرضا واليقين يفتن وترى في نهتي من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kitab kita sampai di halaman 384.
bab mengenai taubat atau halaman 422 yang berbahasa Indonesia cetakan lama atau halaman 627. Ayo loh, piah begini nih. 630. Ya, untuk yang berbahasa Indonesia cetakan yang terbaru. Bagi teman-teman yang nggak punya kitabnya, walaupun ini udah hampir-hampiran habis, tapi ini masih lama nih. Kita udah nggak tahu nih, kita ngaji kitab ini udah berapa tahun. Sampai yang dulunya belum TK udah kuliah. Belum hatam-hatam juga kitabnya, 2007. Luar biasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Thumma alam. Rahimakallah. Qala al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Wa nafa'ana bih bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata Imamul Haddad, semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan kita berada dalam keberkahan beliau. Alam, kemudian ketahuilah olehmu, rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Anna taubata laysat hiya qaulul abd. Taubat itu bukan hanya sekedar ucapan seorang hamba bilisanih, dengan lisannya saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya mohon ampun padamu dan saya bertaubat padamu. Min ghairi nadamin bil qalbi, tanpa diiringi rasa penyesalan di dalam hati. Wa min ghairi iqla'in anid dzambi, dan dengan tanpa meninggalkan dosa tersebut. Yang namanya taubat bukan hanya sekedar astagfirullah, 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 ucapan gitu aja tapi kagak ada nyesel-nyeselnya. Gitu ya? Bukan gitu. Ada cowok ganteng lewat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tutupin matanya tapi sambil dibuka. Biar nggak dosa nih, ganteng banget. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak gitu modelnya. Istighfar tuh nggak gitu. Permohonan ampun, taubat kepada Allah, itu nggak kayak gitu, teman-teman sekalian. Nggak bisa dengan hanya sekedar ucapan dengan lisan, akan tetapi tidak diiringi dengan penyesalan dalam hati. Lagi ngomongin orang, terus kita bilang gitu, kita nih lagi ngomongin orang, tahu astagfirullah. Ya terus gimana tuh akhirnya? Lanjutin lagi ya. Lanjutin ghibahnya. Nah itu bukan gitu yang namanya taubat. Taubat bukan begitu. Bukan hanya sekedar ucapan seseorang dengan lisannya astaghfirullah wa atubu ilaih, saya mohon ampun pada Allah dan saya bertaubat padanya, tanpa diiringi penyesalan di dalam hati dan tanpa meninggalkan dosa tersebut. Tinggalin, sesali, baru itu yang namanya taubat. Wa qad dzakaral ulama rahimahumullah, dan para ulama telah menyebutkan, litaubati syara'id la budda minha. Taubat itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat wajibnya taubat. Wala tatimmu taubatu illa biha. Tidak sempurna taubat seseorang kecuali sesudah memenuhi persyaratannya. Makanya ada doanya orang soleh begini nih, ya Allah, tak mampu kupenuhi persyaratan taubat, maka ampuni sajalah dosaku ya Allah, meskipun tanpa taubat. Ya, itu juga bagian dari taubat juga. Gitu kan? Karena kan dia menyesali meskipun kayaknya, memenuhi persyaratan taubatnya ini juga bukan gampang gitu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahli taubah insyaallah. Orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sampai kepada Allah, orang sampai kepada ridhonya Allah, orang sampai kepada
rahmatnya Allah SWT hingga sampai pada surga selalu salah satu dari dua orang, teman-teman. Satu, orang yang bertakwa, orang yang terjaga, orang yang tidak melakukan dosa-dosa, hidup di dalam jalan taat bahkan dari sebelum baliknya. Ada yang begitu? Ada juga yang kedua, yaitu orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa di masa-masa hidupnya, akan tetapi dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Kemudian dia benar di dalam taubatnya, maka yang kedua ini pun juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, kamu, kita, ini model-modelannya nggak jauh-jauh nih. Punya masa lalu yang tidak semuanya baik. Punya masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Punya saat-saat yang bahkan sebagiannya ada yang seolah berada dalam masa jahiliyah. Kamu mengalami masa jahiliyahmu? Hah? Maka kan untuk masuk jadi kelompok yang pertama, yang terjaga bahkan dari sebelum balignya, yang bertakwa bahkan dari sebelum memasuki usia balik, ini kan kita udah coret ya. Artinya kemungkinan kita hanyalah yang kedua. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertaubat dan kembali ke jalannya. Mesti bagus taubatnya. Mesti benar permohonan ampun kepada Allahnya. Makanya katanya ulama, kalau kamu nggak bisa nyamain ahli ibadah dengan ibadah mereka, sekurangnya kamu bisa nyamain ahli taubat dalam permohonan ampun mereka. Kita nggak bisa nyamain orang-orang yang bertakwa, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dalam keterjagaan hidup mereka. Kita mengalami masa-masa buruk, kita mengalami pilihan-pilihan salah. Kita bahkan mungkin sebagiannya tenggelam dalam dosa-dosa yang alhamdulillah Allah telah mengentaskan kita darinya. Karenanya meski sungguh-sungguh, mesti sungguh-sungguh untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara sekalian saya muliakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu ulama-ulama yang ada dalam Rijalus Sanad, yang ada dalam silsilah keilmuan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Guru saya ke atas-atas nih ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah, sahib masilah, yang bikin ya Rabbana tarafna bi anna. Udah nggak usah dibaca, bubar kita nanti. Doa akhir majelis kan itu. Soalnya ibu-ibu bawaan kalau udah baca itu udah rapi-rapi tas aja udah. Beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, ma hamamtu bi fi'il makruh, ma fa'altu makruhan, wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya seumur hidup enggak pernah ngerjain barang makruh dan enggak pernah kepengen buat ngerjain barang makruh. Coba tuh. Terjaga teman-teman. Jangankan yang haram, yang makruh nggak pernah dikerjain. Jangankan yang haram, yang makruh nggak pernah dikerjain. Jangankan yang dosa gitu, bahkan sesuatu yang hukumnya makruh aja, dan jangankan ngerjainnya, kepengen ngerjainnya aja nggak pernah. Hampir ngerjainnya gitu nggak pernah. Masya Allah. Ini hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang bertakwa. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang wali yang lainnya mengatakan a'dha'is sab'ah ma ya'rif ya'si rabbah.
Anggota badan saya yang 7 nggak pernah kenal maksiat kepada Allah Ta'ala. Apa tuh anggota yang 7? Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji. Dia bilang a'dha isab'ah. Anggota badan saya yang 7. Ma ya'rif ya'si rabbah. Nggak pernah kenal maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah ngerjain maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati urusannya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngukur hati. Tapi beliau mengatakan yang 7 ini yang zahir nggak pernah kenal maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah. Walinya Allah Subhanahu wa taala. Terjaga hidup mereka. Sampai ada seorang waliullah disuguhin makanan langsung gerak badannya. Ketika beliau kemudian bilang, jauhkan makanan ini, jauhkan makanan, gantikan dengan makanan yang lain. Gantiin makanan yang lain, habis selesai beliau makan, ganti makanan sederhana gitu ya. Roti kering, gak ada yang lain, lagi yang lain soalnya. Suguhin beliau makan, udah kenyang, alhamdulillah. Ditanya, kenapa kok tadi kayak gitu? Dia bilang, badan saya kalau ketemu makanan haram bergerak seluruh persendiannya. Terjaga, teman-teman saya sekalian, terjaga. Ama yang haram-haram itu Allah Subhanahu wa taala udah bikin sensor yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Para walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah dengar tentang yang bisa kita lihat deh dengan mata kita. Guru kita, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dulu guru beliau, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanallah. Saya dengar cerita ini dari putri beliau, Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar almarhumah, Hubabah Maryam Al-Haddar. Beliau mengatakan, udah wafat ya, istri dari Habib Zain bin Smith. Dia bilang, abah saya Halimah dulu, waktu ngelihat Habib Umar bin Hafid, dia bilang, hadzal fata ma ya'rif tariqul ma'siyah. Pemuda ini nggak ngerti caranya bikin dosa. Pemuda ini, Habib Umar bin Hafid, nggak ngerti caranya bikin dosa. Coba tuh, jauh banget nggak sama kita? Kita ahli, kita mahir mengerjakan perbuatan dosa. Kita master suhu, iya kan ya? Ngomongin orang bisa nggak? Bohong jago nggak? Ngata-ngatain orang bisa gak? Apaan yang gak bisa kita nih? Marah-marahin suami bisa gak? Sepakat bener. Saya gak bisa Ustazah. Oh gitu, kamu istri soleha. Bukan, saya gak punya suami. Ya gak ada suaminya, gak pernah dimarahin suaminya. Subhanallah. Dosa kita banyak, maka sekurangnya. Biar selamat nih, mesti bener-bener taubatnya. Mesti bener-bener nyeselnya gitu. Mesti bener-bener kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala lewat jalan taubat ini. Apa aja itu persyaratannya taubat? Wahya thalathah. Persyaratan taubat ini ada 3. Al-awwal yang pertama, an-nadamu bil qalbi ala dzunubis salifah. Nyesel pakai hati sungguh-sungguh. Ala dzunubis salifah, atas dosa-dosa yang telah lalu. Nyesel. Bukan yang puas saya dulu zaman muda. Udah pernah tuh ngerasain pacaran. Saya udah puas. Sekarang udah bukan waktunya lagi. Nah itu gak ada nyeselnya. Kan? Gak ada nyeselnya kalau kayak gitu kan? Ada orang-orang yang udah tua nih. Udah umur 40-an tahun lebih, 50-an tahun lebih. Kalau inget-inget zaman mudanya, zaman dia lari-lari di bawah pohon, kejar-kejaran.
zaman dia berdua-duaan, zaman dia pacaran, zaman dia na'udzubillah min dzalik, bukannya dia nyesel, malah kayaknya yang saya pernah menjalani hidup yang sangat manis. Pas ditanya mau martabak rasa apa, rasa yang dulu pernah ada. Allahu Akbar. Saudara sekalian, jadi itu nggak boleh tuh kayak gitu. Atau misalnya, dulunya nggak bener, kemudian kena sakit. Begitu kena sakit, dia pun meninggalkan dosa tersebut bukan karena nyesel, tapi karena udah sakit nih, udah nggak memungkinkan lagi. Kan banyak orang yang kayak begitu, banyak yang kayak gitu. Nah itu namanya bukan taubat, sebab syarat utamanya taubat nomor 1 adalah nyesel. Kalau nggak nyesel namanya bukan taubat. Nggak ada penyesalan dalam hatimu namanya bukan taubat, teman-teman. Walaupun udah ditinggalkan. Saya sering cerita ini. Cerita tentang seorang pemuda yang nyari kamar mandi. Ada yang ingat? Alhamdulillah. Ada yang nggak ingat? Kalau gitu yang ingat silakan cerita sama yang nggak ingat. Cerita ini disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dulu ada seorang perempuan pakai penutup muka di negeri Arab. Rupanya dia lagi lewat di sebuah kampung, pakai abaya, pakai cadar. Lewat di sebuah kampung kebelet pipis, atau mungkin kebelet kamar mandi lah pokoknya. Akhirnya dia pun tanya-tanya, ainal hammam, katanya gitu. Mana nih kamar mandi, mana toilet? Ada yang tahu di mana toilet? Ada seorang pemuda yang memang punya toilet di rumahnya. Di rumah keluarganya nih ada toiletnya, dan itu zaman dulu jarang. Akhirnya dia bilang, di rumah saya nih, sini ada toiletnya. Oh makasih dah. Masuklah perempuan tersebut ke dalam rumah ini. Rupanya bukan perempuan baik-baik. Rupanya. Kok pakai abaya, pakai ini ustazah ya? Karena memang kebiasaan di sana pakai begitu, jadi dia ikut aja. Bukan karena dia menjaga dirinya, akan tetapi karena ikut adat di daerahnya. Jadi begitu dia masuk ke dalam rumah tersebut, dia pun buka abayanya, dia buka cadarnya, mau masuk kamar mandi nih, dia buka kerudungannya. Si laki-laki ini ngelihat, yang nggak sampai buka-bukaan banget gitu ya, tapi kelihatan rambutnya, kelihatan mukanya, kelihatan lehernya, kelihatan tangannya, kelihatan kakinya. Dia pun terfitnah, laki-laki ini. Cantik ternyata. Mulus, rambutnya bagus. Terfitnah. Jadi begitu perempuan ini masuk kamar mandi, tutup-tutup sama dia. Pintu rumahnya ini tutup-tutup, jendelanya tutup-tutup, kunci-kunci sama dia. Udah niat jelek. Perempuan tersebut keluar dari kamar mandi, dia pun udah, apa tuh namanya, jagain laki-laki ini. Dia bilang, kamu gak bisa keluar dari rumah saya. Si perempuan seperti yang tadi saya sampaikan bukan perempuan baik-baik. Jadi dia bilang, emang kenapa? Kamu nggak bisa keluar sebelum kita, apalah ya itu ya, diajak zina lah yang pasti si perempuan ini. Si perempuan ini begitu lihat laki-laki ini, dia tahu nih laki-laki masih pemuda amatir lah ya, maksudnya bukan perempuan, bukan laki-laki yang jahat, bukan laki-laki yang nggak benar gitu, hanya terfitnah aja. Tapi perempuan ini seperti yang tadi saya sampaikan, bukan perempuan baik-baik malahan. Sehingga akhirnya dia bilang, oh kamu mau ngajakin saya? Oke boleh aja.
Kamu boleh juga kok. Cuman masalahnya saya nih lapar. Kalau kamu mau nih, kata si perempuan itu tuh. Dia bilang, boleh dong kamu beliin saya makanan dulu. Saya lapar nih. Laki-laki ini karena dia pikir perempuan ini mau sama dia. Dia pun, oke baik kalau gitu. Dia pun keluar dari rumahnya, tapi perempuannya kabur. Sehingga sekalian dia pulang, udah bawa gado-gado nih. Gak ada ternyata ceweknya. Udah dikesel banget tuh. Itu zaman umur dia 20-an tahun, teman-teman. Habisnya itu dia nikah, dia punya anak. Habisnya itu juga masa-masa tuanya anak-anaknya udah pada kawin. Hidup dia dalam keadaan baik, sholat nggak tinggal, zakat dia bayarkan, puasa dia kerjakan, sedekah juga, kurban di bulan haji. Dikerjakan semua ketaatan-ketaatan, tapi tiap kali dia inget urusan itu, bego banget dah gua. Bukannya dia sesali bahwa dulu saya pernah berencana untuk berbuat sesuatu hal yang mungkar, sesuatu hal yang haram, sesuatu hal yang fahisyah gitu ya. Bukannya dia syukuri bahwa alhamdulillah tuh hari saya nggak jadi mau ngerjain dosa, ya Allah gimana kalau sampai jadi tuh hari ngerjain dosa. Enggak, itu yang dia sesali. Yang semestinya dia syukuri dia sesali, yang semestinya dia sesali malah dia syukuri. Dia bilang, oh padahal udah ketemu tuh sama tuh cewek, cakep banget tuh cewek. Kenapa sih saya kok bodoh? Saya kok bisa ketipu sama tuh cewek? Saya kok bisa di-prank sama dia nih? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan itu terus ada di pikirannya. Jadi dia setiap kali mengingat dosa tersebut, kan dosa tuh, niat berbuat dosa. Niat berbuat dosa adalah bagian dari dosa. Dia niat berbuat dosa seperti itu, dia tidak pernah mentaubatinya. Malah justru setiap kali mengingatnya, dia kayak menyesali kenapa sampai tidak terjadi berbuat dosa. Sampailah sakaratul maut. Ditalkin, la ilaha illallah. Dulu ada cewek nyari kamar mandi. La ilaha illallah. Saya tunjukin dah kamar mandi di rumah saya. La ilaha illallah. Dia buka-buka baju, cakep banget tuh cewek. Jadi bukannya dia mengikuti kalimat la ilaha illallah, tapi dosa yang dia lakukan tersebut menghalangkan lisannya untuk berucap kalimat la ilaha illallah, hingga akhirnya dia mati dengan tanpa mengucapkan kalimat tersebut, malah justru terjebak bergumul dengan dosa-dosanya tersebut. Na'udzubillah. Oke, dosa tuh mesti diseselin. Ibu-ibu saya sekalian, gue udah puas nih, gue udah habis marah-marahin dia. Marah-marahin orang itu haram. Marah-marahin orang tuh dosa. Nah, kenapa kamu puas? Kamu seharusnya nyesel, ya ampun, kenapa? Saya kok sampai marah-marahin dia begitu? Kenapa? Saya kok sampai labrak perempuan itu? Kenapa kok saya sampai berbuat keji seperti itu? Kenapa kok saudara saya gituin? Kenapa kok keluarga saya gituin? Mestinya kamu nyesel, bukannya kamu malah merasa terpuaskan. Ustazah, emosi itu ustazah kalau ditahan-tahan nanti jadi penyakit. Itu katanya siapa itu? Sehingga sekalian saya muliakan, kamu kalau punya energi negatif, emosi negatif, emang enggak perlu ditahan. Memang jangan kamu simpen di dalam hati. Keluarkan menjadi tangisanmu kepada Allah.
keluarkan menjadi sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Keluarkan menjadi zikiran-zikiranmu, ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau bilang, ya Allah, kok saya nggak pinter banget jaga hati saya. Ya Allah, kok saya kesel banget kayak begini, tolongin saya ya Allah, bantu saya ya Allah. Gitu. Itu caranya melampiaskan emosi, teman-teman. Bukannya kemudian kamu kesel, kamu marahin orangnya. Kamu kesel sama anak kamu pukulin anak kamu. Gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Dosa itu dihindari. Dosa itu dihindari. Kalau sampai kamu terjadi melakukannya, taubati, sesali. Sesali. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mampukan saya buat ninggalin dosa ya Allah. Buatmu yang sedang tenggelam dalam dosa, kamu pengen banget jauhin, tapi kok ya masih dikerjain lagi. Apapun aja bentuk dosanya, saya ajarin. Yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimahuz Zahra untuk kita, umatnya, ayahandanya. Kalau pagi baca La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Allahumma gimana? Ya Hayyu ya Qayyum. Tenang, saya masih ingat kok, tenang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Baca itu pagi hari 19 kali. Jangan tambahin, jangan kurangin. 19 kali. Sebanyak bilangan malaikat penjaga arsy, alaiha tis'ata ashr. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Penjaga akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Baca sebanyak itu 19 kali pagi hari. Habis duha kah? Pagi hari kah? Habisnya sholat subuh tuh. Nah, minta sama Allah, ya Allah, jauhkan saya dari dosa-dosa. Insya Allah, Allah kasih kemudahan bagimu meninggalkan dosa tersebut. Ustazah, kalau yang kayak gitu suami saya gimana Ustazah? Ya ajarin, kasih tahu. Gitu kan? Tapi kadang-kadang kita nih suka gampang ngelihat dosanya orang, lupa sama dosa diri sendiri. Terutama urusan sama suami. Itu kan ya? Nah, jadi sebelum kamu ajarkan kepada orang lain, lebih baik kamu sendiri mengamalkannya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Zat yang maha kuat. Birahmatika astaghith. Rahmatmu, aku mohon pertolongan dengannya. Dengan rahmatmu, aku mohon pertolongan. Wa min adzabika astajir. Dan dari azabmu ya Allah, aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah. Tolong benerin diri saya ya Allah. Tolong benerin diri saya. Semuanya. Kullah, semuanya. Semuanya diri kita tuh artinya apa? Hati kita minta dibenerin, pikiran kita minta dibenerin, mata kita minta dibenerin, telinga kita cara dengerin minta dibenerin, lisan kita minta dibagusin, benerin, dijagain. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan biarkan diri saya dikuasai hawa nafsu saya. Jangan biarkan diri saya dikendalikan oleh hawa nafsu saya. Jangan biarkan diri saya dikalahkan oleh hawa nafsu saya sendiri.
wala ila ahadin min khalqik. Ataupun jangan biarkan diri saya dikuasai oleh siapapun dari makhlukmu, tarfat ain, meskipun sekejap mata. Ya Hayyu ya Qayyum, baca bareng-bareng. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi, wala ila ahadin min khalqika tarfat ain. Baca berapa kali? Kapan waktu bacanya? Pagi hari agar terjaga sepanjang hari tersebut. Insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi yang pertama adalah an-nadam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah rasa menyesal. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadam taubah. Nadam, penyesalan adalah taubat. Jadi inti dari taubat adalah adanya rasa menyesal di dalam hati kita. Asani, yang keduanya, al-igla'u anid dambi, ninggalin dosa tersebut. Wa makna, artinya adalah bahwa an la yatub min dambin wa huwa muqimun alaih wa mulazimun lah. Tidak dianggap bertaubat seseorang dari dosa selagi dia masih berada di dalam dosa tersebut, wa mulazimun alaih, dan menetapi dosa tersebut. Dosa nguasain harta warisan saudaranya, tapi dia masih tinggal di rumah tersebut. Rumah warisan yang dia kuasain. Teman-teman saudaraku sekalian, hati-hati sama yang kayak beginian nih. Kamu ngerasanya ibadah. Tapi Allah nggak berkenan ternyata menerimanya karena kamu berada di tanah yang haram. Kamu berada di rumah yang haram. Kok bisa rumah haram? Ini rumah bapak saya kok. Ini rumah ibu saya kok. Bapak ibu kamu kemana? Udah meninggal dunia. Nah itu kan jadi warisan. Kamu dapat rumah itu sebagai warisan? Ya enggak sih. Rumahnya saudara-saudara saya. Ya kalau gitu jangan dikuasain. Saya nggak punya rumah sendirian Ustazah. Yang lain saudara-saudara saya udah pada punya rumah. Jadi udah saya tinggalin aja di sini. Dengan keridhaan mereka kah? Ya enggak sih, sebenarnya mereka juga udah kepengen dijual. Ya udah kalau gitu jual. Saudara sekalian yang saya muliakan. Lain kalau masalahnya udah dipasangin plang dijual. Tapi emang belum laku-laku. Ya kan? Dalam artian kalau sampai laku ya saya akan pindah. Karena kan dapat uang tuh dari hasil penjualannya. Ntar saya cari rumah yang kecilan misalnya gitu. Atau pindah dari Condet ke Citayam. Saya tahu aja katanya. Kalau nggak ke Citayam ke Jonggol. Saya mau pindah Ustazah dari Condet ke Tebet. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu lain kalau kayak gitu. Kalau sambilan dijual sih ya silahkan aja. Ustazah boleh nggak ditulis sih plang dijual, tapi saya doa tiap malam jangan ada yang beli. Jangan laku dulu, ntar saya tinggalnya di mana gitu. Jangan begitu ya. Jangan berani-berani menguasai warisan. Sehingga sekalian haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi kalau yang masih Ustazah, masalahnya nih Ustazah, yang meninggal suami saya. Anak-anak udah pada besar-besar, udah berkeluarga, udah pada tinggal di rumah mereka masing-masing. Jadilah saya tinggal di rumah tersebut Ustazah. Saya istrinya. Gimana tuh Ustazah kalau kayak gitu? Kamu itu kan jatah warisannya hanya 1/8.
dengan adanya anak. Dan rumah itu kalau cuman memang 1/8 dari harta warisan sih nggak apa-apa. Karena banyak harta yang ditinggalkan, gitu kan ya? Tapi kalau itu lebih dari 1/8-nya, kamu panggilin anak-anak kamu bilangin, nak gimana nih nak? Umi nih, mamah nih, pindah apa gimana nih? Soalnya mama habis diomelin Ustazah Halimah. Jadi gimana anak-anakku sayang? Kalau anak-anaknya bilang nggak apa-apa mah, kita ridho. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi jangan sampai anak ada yang kepengen nyekolahin anaknya, tapi duitnya nggak ada. Ngarep-ngarep andai rumah itu dijual bisa kepake buat mondokin anaknya. Misalnya, gimana tuh kamu? Kamu jadi penyebab anakmu yang berencana untuk mondok, tapi karena uangnya nggak cukup, akhirnya jadi nggak berangkat ke sana. Yuk teman-teman sekalian, jangan zalim. Jangan zalim. Tinggalkan dosa. Apapun itu dosanya. Ditaubatin, diberesin. Kalau memang itu adalah urusan warisan, diberesin. Dan dosa-dosa yang saya sangat berharap, teman-teman jangan ikut ambil bagian dalam dosa tersebut. Ini yang sekarang begitu marak karena begitu mudah. Sehingga banyak ibu-ibu juga ikut ambil bagian dalam dosa tersebut. Padahal itu adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Namanya dosa pinjol. Pinjaman online. Pakai bunga itu, Bu. Namanya riba itu, Bu. Riba itu sesuatu hal yang dosanya bukan main-main. Bukan dosa kecil itu. Dosa besar itu. Saya khawatir padamu. Siapapun darimu yang terjebak dengan dosa-dosa riba, saya khawatir padamu, teman-teman. Saya khawatir padamu. Ditaubatin. Tinggalin. Jangan hanya gara-gara kepengen punya HP iPhone yang terbaru, kamu sampai ambil pinjaman online kayak begitu. Hanya gara-gara, Ustazah, masalahnya nih Ustazah, nih rombongan nih teman-teman saya nih pada mau berangkat. Kemana? Umroh. Saya kagak ada duitnya Ustazah, jadi saya ambil pinjol aja. Astagfirullah. Katanya kan doa kalau di sana kan mustajab Ustazah. Ya enggak dengan datang dengan harta haram juga. Kalau udah datangnya dengan harta haram, pinjaman berbunga, semacam itu, kamu baru nyebut, labbaik Allahumma labbaik. Jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala, la labbaik wa la sa'daik. Itu yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji umroh tuh ada yang mabrur, ada yang cuma sekedar mabur. Cuman sekedar terbang doang. Ditolak sama Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi Muhammad cerita, kalau ada orang berangkat pergi haji, pergi umroh dengan harta yang halal, mendapat keridhaan dari orang-orang yang dia tinggalkan di rumahnya. Kalau dia seorang istri dapat ridho suaminya, kalau dia seorang anak dapat ridho orang tuanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan dalam keadaan kabur gitu maksudnya. Kemudian juga selama kehidupannya di kotanya, di negerinya, perintah-perintah Allah juga dia laksanakan. Kata Nabi Muhammad, saat dia mengawali hajinya atau umrohnya dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Artinya kan, ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik wa sa'daik ya abdi. Betul, engkau datang memenuhi panggilanku. Akan ada kebahagiaan dan keberuntungan untukmu. Tapi Nabi Muhammad juga cerita, ketika ada seseorang
berangkat ke sana dengan harta haram. Dan dia seseorang yang tidak mendapatkan keridhaan dari orang-orang yang seharusnya memberikan keridhaan padanya di kampung halamannya. Atau selama ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia lalaikan, dia sia-siakan begitu aja. Salatnya berantakan, auratnya terbuka-buka, dosa-dosa dia laksanakan. Ketika dia datang, kemudian dia mulai baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Allah jawab juga, tapi jawabannya nggak sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, la labbaik wa la sa'daik. Ketika dia bilang, ya Allah aku datang kemari untuk memenuhi panggilanmu. Kata Allah, tidak. Kamu datang kemari tidak untuk memenuhi panggilanku. Kamu hanya datang mengikuti hawa nafsumu. Wala sa'daik. Tak ada kebahagiaan demi kebahagiaan aku siapkan untukmu. Jangan berharap apa-apa dariku. Zaduk haram, harta kamu haram, dan kamu adalah orang yang tidak memenuhi panggilanku selama ini. Maka pulanglah dari sini dalam keadaan dosamu belum aku ampuni, dan usahamu menjadi sia-sia belaka. Jadi teman-teman saudara sekalian, apa-apaan tuh perlu yang halal-halal, yang bagus-bagus. Makanya kamu jangan sampai deh ngambil hutang riba, apalagi terus ditagih-tagih. Nggak ada duitnya nih, ditagih nih. Akhirnya gimana nih caranya biar dapat duit dengan cara yang cepat? Kamu pun kemudian ikutan judol, judi online. Teman-teman saya sekalian, ini saya sampaikan yang seperti ini, biar kamu punya pertahanan diri. Saya nggak nuduh. Insya Allah yang di sini nggak ada yang begitu. Insya Allah yang di sini nggak ada yang begitu. Tapi saya kepengen teman-teman ini punya pertahanan diri gitu. Jangan segala-gala kepengenan tuh kemudian kamu realisasikan, kamu penuhi bahkan dengan cara-cara yang gak benar. Jangan. Saya kesian sama kamu. Gak apa-apa. Gak punya HP baru tuh gak apa-apa. Gak punya HP baru gak apa-apa. Gak punya seragaman kayak yang dipunyain orang tuh gak apa-apa. Gak apa-apa. Maulid kali ini gak pakai seragam, ntar maulid tahun depan kali. Kan begitu. Nggak apa-apa, kamu nggak ganti horden baru tuh. Nggak apa-apa, teman-teman. Kamu nggak punya barang-barang mahal kayak yang dipunyai orang-orang. Kamu nggak bisa jalan-jalan kemana-mana kayak tetangga-tetangga kamu, saudara-saudara kamu. Karena kamu nggak punya cukup banyak uangnya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali. Nilaimu nggak berasal dari sana. Tapi ustazah, orang tuh kalau orang miskin tuh direndahkan. Enggak ada. Itu pemikiran kamu. Kalau kamunya berakhlak mulia, kalau kamu baik sama setiap orang, enggak akan juga direndahkan. Betul? Betul? Orang tuh ustazah kalau kaya tuh dimuliain ustazah. Enggak mestinya begitu juga. Teman-teman saudariku sekalian, kamu apakah kalau saya enggak punya uang, kamu akan merendahkan saya? Saya nggak mau ngaji lagi dah Ustazah Halimah. Kenapa? Nggak punya duit, bokek dia. Begitu ceritanya? Nggak ada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu adalah dirimu. Kamu adalah diri kamu. Jangan memperlakukan orang sesuai dengan hartanya, dan kamu juga jangan berpikir orang memperlakukanmu sesuai dengan harta kamu. Nggak begitu kok keadaannya. Kalau ada orang yang merendahkan kamu karena kamu nggak punya uang, ya orang tersebut nggak usah kamu deketin. Itu nggak cocok jadi teman kamu. Betul? Betul? Kalau orang hanya mau mendekati saya, misalnya Ali terus karena saya punya banyak duit,
Lah, amin katanya. Kenapa yang saya bilang saya banyak duit, kamu yang amin? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, andai orang mau mendekati saya karena harta saya gitu, saya nggak punya cukup alasan buat mendekat kepada dia. Ngapain saya mau dideketin sama orang yang hanya menilai saya dari uang? Ngapain? Saya hanya akan mendekat kepada orang-orang yang tertarik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mendekati orang setengah mati bahkan kalau saya tahu dia sebegitu dekatnya sama Nabi Muhammad. Saya akan tertarik setengah mati sama orang-orang yang ahli ibadah, sama orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak dalam urusan agamanya. Saya akan tertarik sama hamba-hamba solehah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu. Itu yang saya akan tertarik dengannya. Saya nggak akan tertarik sama orang yang punya banyak uang, yang saya kepengen deket sama dia, hidungnya mancung. Nggak ada, ngapain? Ngapain saya nilai orang dari hidung? Ngapain saya nilai orang dari cantik secara fisik? Ngapain saya nilai orang dari hartanya? Nggak ada, teman-teman saudaraku sekalian. Penilaian yang semu. Kamu jangan nilai orang lain karena hartanya, dan jangan mau kamu dinilai sama orang karena harta kamu. Jangan mau. Jangan mau. Karenanya kemudian, seperti lagi yang tadi saya sampaikan, kalau kamu bisa kebeli barang-barang itu, kamu beli, silahkan aja. Silahkan aja. Tapi kalau kamu nggak mampu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat nggak punya barang-barang mahal tuh nggak apa-apa. Pengen punya motor Ustazah, tapi belum ada duitnya, ya nggak usah punya. Kan begitu? Pengen punya mobil Ustazah, tapi belum cukup duitnya, ya nggak usah punya. Emang kenapa juga? Sampai pinjem sini, pinjem situ, belum jelas bayarnya kayak gimana. Ngambil pinjaman online di ini, ngambil pinjemin lagi di sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidupmu ini cuman sekali-kalinya dipakai buat nyari bekal akhirat, bukan buat nyari kesenangan di dunia. Jelas? Seperti yang sering saya sampaikan, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, namun sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, jangan banyak. Tuh udah ngerti kok. Udah ngerti ya. Udah, nggak usah tuh yang begitu-begituan. Serem banget saya baca datanya, Indonesia ini darurat pinjol. Itu nilainya terbesar di seluruh dunia. Astagfirullah, astagfirullah. Nih, yakin nih saya, kalau udah terbesar seluruh dunia gitu, berarti yang pinjem bukan cuma laki-laki, banyak emak-emak juga. Kamu jangan termasuk salah satunya, itu riba. Dan riba itu jangan main-main, dosa besar. Teman-teman sekalian, riba itu jangan main-main, dosa besar. Nih, saya bacain ayatnya, biar pada ngerti nih. Sampaikan juga sama orang-orang yang kamu perlu sampaikan mengenai hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah di ayat 170. Sebentar, yang sabar. 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh salah, 270. Loh, hilang. Ini kok udah kitabnya dijauh-jauhin gini nih. Udah tahu kan kita menua bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. 278. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman, kamu mestinya jalanin apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa kata Allah? Ittaqullah. Takutlah kamu sama Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Apa riba? Hutangan berbunga. Tinggalin. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya, kalau kamu baca ayat ini, dengerin kajian ini, dan kamu tetap juga nggak berhenti dipertanyakan keimananmu. Sebab Allah bilang, kalau kamu beriman mestinya kamu tinggalin. Allah kok yang perintahkan. Terus Allah lanjutkan lagi. Fa'ilam taf'alu, kalau kamu nggak berhenti juga, kamu masih terus aja ngambil pinjaman lagi, yang berbunga ini, pinjol ini, mau itu pinjol lewat bunga, lewat online ataupun pinjaman yang lainnya. Kalau kamu nggak berhenti minjem dengan riba, atau kamu nggak berhenti meminjamkan orang dengan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, ketahuilah Allah dan Rasulnya mengajak berperang denganmu. Kamu ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana tuh? Kamu hadir majelis, kamu berharap dapat rahmatnya Allah. Padahal kata Allah, siapa yang mau rahmatin kamu? Saya mau ngajak perang kamu. Karena kamu gak berhenti dari riba. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Kamu bilang saya cinta Nabi Muhammad, saya senang baca sholawat pada Nabi Muhammad, saya senang hadir hadis majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap syafaat Nabi Muhammad akan mencintai saya. Kata Nabi Muhammad, enggak cinta saya justru akan memerangimu karena kamu tidak berhenti dari riba yang selama ini kamu lakukan. Saya baca ini merinding setengah mati, teman-teman. Saya nggak bisa bayangin kalau kamu sampai jadi seseorang yang diperangi sama Allah dan Rasulnya, siapa yang bakal menang? Perang yang dihadapin Allah. Gimana nggak hancur kehidupan seseorang yang terlibat sama urusan riba ini? Dan kamu kemudian ngasih anakmu dengan uang riba. Anakmu berantakan hidupnya. Karena bukan cuman kamu akhirnya yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya, melainkan juga anak-anak kamu yang ikut menikmati dari harta riba ini. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Jangan mau tertarik sama yang beginian. Udah taubatin aja. Taubatin. Tiap kali kepengen ngambil yang haram-haram kayak begini, inget-inget ucapan saya. Hidup cuman sekali, pakai buat nyari bekal, biar seneng di akhirat nanti. Hidupmu cuma sekali, jadikan ia bekal, biar bahagia di akhirat nanti. Tapi ustazah, kalau kayak gini saya nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa berangkat umroh, nggak bisa pergi ke luar negeri barengan sama teman-teman saya. Nggak apa-apa, ntar jalan-jalannya di akhirat nanti. Kamu pengen apa?
Pengen dapat ridhonya Allah, Allah ridho kalau kamu ninggalin dosa. Kamu pengen dapat apa? Pengen dapat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cinta kalau kamu ninggalin dosa. Kata Nabi Muhammad, ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhi dosa, kamu menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Kamu pengen jadi ahli ibadah, dekat sama Allah, dekat sama Rasulnya, jauhi perbuatan dosa. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Semoga kita dan seluruh keluarga kita dijauhkan dari dosa riba dan dari dosa-dosa yang lainnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi syarat taubat yang pertama adalah syarat taubat yang pertama adalah menyesal. Syarat taubat yang kedua adalah tinggalkan dosa. Tinggalin dosa. Ats-tsalits yang ketiganya al-azm ala an la ya'ud ila dzunub ma'ash. Berjanji, berniat di dalam hatimu, berazam di dalam hatimu, memantapkan hati untuk enggak kepengen balik lagi mengerjakan dosa sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup saya enggak mau lagi balik ngerjain dosa tersebut. Itu namanya taubat. Tapi kalau misalnya, saya sih taubat ya, tapi kalau 5 tahun lagi, ya mau gimana lagi. Tapi kalau misalnya sampai ganti presiden, saya akan kerjain lagi dosa tersebut. Nah, itu namanya bukan taubat. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita seindah-indah taubat, insya Allah. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ya Allah, taubah sahihah min jami'il ma'asi wal fi'alil qabihah qabla kashfil ghita' bainal mala' wal fadihah. Amin ya rabbal. Ya Allah, taubah sahihah. Ya Allah, karuniakan kepada kami taubat sahihah, taubat yang benar ya Allah. Min jami'il ma'asi, membuat kami meninggalkan dosa. Wal fi'alil qabihah, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Semua keburukan jadikan kami meninggalkannya ya Allah. Qabla kashfil ghita, sebelum nanti dibuka aib-aib di akhirat, bainal mala' fal fadhiha, di antara hadapan manusia-manusia dan halayak ramai. Ya Allah, jadikan kami meninggalkan dosa hingga enggak perlu lagi dosa tersebut dibuka, tidak di dunia, tidak pula di akhirat nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo baca doanya itu tadi. Ya Allah, taubah sahihah min jami'il ma'asi wal fi'alil qabihah qabla kashfil ghita' bainal mala' wal fadihah. Fatihah bil qabul wa tawmi kulisul wa ila hadratur rasul. Al-Fatihah.